wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Judul yang kami angkat adalah upaya pencegahan bunuh diri. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu terdiri dari saya sendiri, Harina Masni. Saya Siti Susanti Mali. Saya Nubaya Saleh. Saya Fatia Rizka. Saya Evangelika Veronica Cikuna. Saya Iman Abdullah Umar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu bunuh diri? Bunuh diri ini adalah tindakan seseorang untuk sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Biasanya ini dilakukan karena orang tersebut merasa putus asa, sedih terus-menerus, atau merasa tidak sanggup menghadapi hidupnya yang sangat berat. Biasanya bunuh diri ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti tekanan batin, masalah keluarga, kehilangan orang tercinta, atau gangguan kesehatan mental. Faktor penyebab bunuh diri. Bunuh diri seringkali terjadi akibat tekanan psikologis berat dan kompleks. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya bunuh diri. Yang pertama, masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan juga skizofrenia. Yang kedua adalah stres berat. Stres berat itu diakibatkan oleh masalah keluarga, masalah ekonomi, ataupun pekerjaan dan pendidikan. Yang ketiga, kehilangan dan trauma. Kehilangan itu seperti kehilangan orang tersayang, teman, ataupun orang-orang terdekatnya. Trauma adalah kejadian-kejadian menyakitkan yang dapat terulang kembali. Jadi guys, ada 5 tanda-tanda bunuh diri. Yang pertama, perubahan sikap secara tiba-tiba. Seseorang yang biasanya awalnya ceria dan aktif, terus secara tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan murung, itu tanda-tandanya berbahaya. Kenapa bahaya? Kadang ketenangan itu muncul karena dia merasa sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua adalah ucapan putus asa, seperti saya sudah tidak mau hidup lagi, saya sudah tidak berarti dalam hidup ini. Itu sangat berbahaya juga guys. Karena itu kenapa bahaya? Karena ini bisa menjadi sinyal kuat bagi bahwa seseorang itu sedang berpikir untuk bunuh diri. Yang ketiga ada menjauh dari orang-orang terdekat. Seorang yang awalnya aktif dan suka ngobrol sama teman-temannya, dan secara tiba-tiba dia tidak suka ngobrol, terus jarang berkumpul dengan teman-temannya. Ini sangat berbahaya juga guys, karena menarik diri dari lingkungan biasa bisa membuat perasaan sedih itu semakin mendalam dan tidak ada yang tahu kondisinya. Terus yang keempat ada merapikan urusan pribadi atau memberikan barang pentingnya kepada orang lain. Itu seperti tiba-tiba bikin surat atau pesan pamitan, terus ada tiba-tiba merapikan dokumen pribadi. Itu sangat berbahaya juga guys, karena ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang bersiap untuk pergi atau mengakhiri hidupnya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, biasa sering minum alkohol atau pakai obat-obatan. Tiba-tiba seseorang itu sering mabuk atau minum obatan atau memakai zat berbahaya. Ini sangat berbahaya juga karena ini bisa menjadi cara atau melarikan diri dari rasa sakit batin dan membuat dia lebih impulsif atau berani untuk hal yang berbahaya. Kita masuk dalam upaya pencegahan bunuh diri. Pencegahan bunuh diri ini memerlukan kerjasama dari individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi 1. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental dan pentingnya mengenali gejala gangguan psikologis sejak dini itu sangat penting. Dan yang kedua, mendorong komunikasi terbuka. Jangan ragu untuk berbicara tentang perasaan termasuk pikiran bunuh diri. Mendengarkan tanpa menghakimi bisa sangat membantu seseorang yang sedang berjuang. Oke, sekarang kita lanjut ke upaya pencegahan bunuh diri. Yang ketiga adalah akses ke layanan kesehatan mental. Pemerintah perlu memastikan tersedianya layanan psikologi atau psikiatri yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat adalah peran keluarga dan sekolah.
Lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah perlu peka terhadap perubahan perilaku dan kondisi emosional anak atau anggota keluarga. Yang terakhir atau yang kelima adalah kebijakan dan perlindungan sosial. Dukungan dari kebijakan publik seperti jaminan sosial, program pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan dapat mengurangi faktor pemicu bunuh diri. Oke, jadi teman-teman, bunuh diri bukan hanya sekedar masalah yang harus dianggap remeh atau bisa dianggap remeh. Masalah bunuh diri ini itu harus menjadi atensi khusus, apalagi dari tenaga profesional dan juga lembaga pemerintah, khususnya di bidang yang menangani soal terkait dengan bunuh diri ini. Bunuh diri ini bukan hanya sekedar masalah semata dari setiap individu, tapi juga menjadi permasalahan sosial, mulai dari krisis sosial yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan segala macam. Jadi khusus untuk teman-teman, peduli dengan orang lain, jangan biarkan mereka sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.